Ampun supe, dipun klik subscribe pun, dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fi jasad ibni Adam lamudghah, idza saluhatil mudghatu saluhal jasadu kullu, wa idza fasadatil mudghatu fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Di dalam jasad setiap manusia ada segenggam daging. Ketika segenggam daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Ketika segenggam daging itu buruk atau rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah bahwa segenggam daging itu adalah jantung hati. Jantung adalah sebuah rongga, organ berotot yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung berperan penting dalam sistem peredaran darah. Jantung terjaga kokoh pada tempatnya oleh pembuluh-pembuluh darah yang meliputi daerah jantung. Ukuran jantung manusia kurang lebih sebesar kepalan tangan laki-laki dewasa. Jantung terletak di dalam rongga torakik, di balik tulang dada. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Rata-rata jantung manusia berdenyut 72 kali dalam 1 menit. Berarti 1 jam berdenyut sebanyak 4.320 kali. Sehari jantung kita berdenyut sebanyak 103.680 kali. Dalam jangka waktu 1 tahun, jantung kita berdenyut sebanyak 30.843.200 kali. Jadi selama 66 tahun usia manusia, jantung berdenyut sebanyak 2,5 miliar kali. Subhanallah. Berat jantung kira-kira 250 sampai 300 gram pada perempuan dan 300 sampai 350 gram pada laki-laki. Hipertensi
merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Ketika tekanan darah terlalu tinggi sehingga menyebabkan kelelahan pada jantung yang memompa darah dengan cepat. Keadaan itu juga dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Hipertensi ditandai dengan tingginya tekanan darah yang muncul karena sirkulasi darah melalui dinding-dinding pembuluh darah, baik nadi maupun vena. Puasa memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tekanan darah agar tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Sebagaimana kita ketahui, makan secara berlebihan, terutama makanan yang banyak mengandung lemak hewani, akan mempengaruhi kadar kolesterol dan lemak dalam darah. Peningkatan kadar kedua materi itu akan berpengaruh terhadap kondisi pembuluh darah, karena lemak dan kolesterol akan mengendap pada dinding pembuluh darah dan kemudian menghambat laju aliran darah ke semua bagian tubuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi bisa kita katakan bahwa makan berlebihan, terutama makanan yang banyak mengandung lemak, akan menyebabkan banyak gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Sebaliknya, mengurangi makanan atau berpuasa akan mengurangi pengendapan kolesterol dan lemak dalam darah. Puasa dapat melindungi tubuh dari kemungkinan penyumbatan pembuluh darah. Di sisi lain, puasa juga akan memberi masa istirahat pada jantung selama beberapa waktu dari pekerjaannya yang berat. Selain itu, perut yang dipenuhi makanan akan menyebabkan penyempitan pada rongga dada, sehingga ruang gerak untuk jantung dan paru-paru semakin terbatas. Pengaruh puasa terhadap keseimbangan tekanan darah disebabkan pertama, ketenangan jiwa dan kedamaian hati selama berpuasa. Keadaan itu mengurangi produksi hormon amarah, hormon kegelisahan dan kecemasan yang seringkali menjadi sebab penyempitan pembuluh darah dan meningkatnya denyut jantung. Yang kedua, ketika kita berpuasa selama 10 jam atau lebih, seraya melaksanakan amal ibadah lain, tubuh akan mempergunakan cadangan lemak dalam darah sebagai ganti glukosa untuk sumber energinya. Pemakaian lemak sebagai sumber energi ini akan mengurangi pengendapan lemak dalam darah. Yang ketiga, puasa dan kebiasaan makan secara tidak berlebihan merupakan cara yang paling baik untuk menurunkan berat badan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban kerja jantung dan melindungi tubuh dari serangan jantung. Yang keempat, berkurangnya cairan tubuh ketika berpuasa Ramadan akan membantu fungsi ginjal. Sama halnya, menurunnya tekanan darah akan membantu fungsi jantung untuk
mengalirkan darah ke semua bagian tubuh. Ya Rasulullah, salam salamun alaik, Allah Allah, ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan yadiratan alami, Allah Allah, ya uhailal judi wal karami, sungguh jantung adalah sebuah rongga, organ berotot, pompa darah tugasnya. Sungguh jantung adalah sebuah rongga, Allah Allah, organ berotot, pompa darah tugasnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jagalah hatimu, karena hati akan mewarnai kehidupan. Baik buruknya hati sangat menentukan baik buruknya kehidupan. Hati harus selalu optimis, tidak boleh pesimis. Hati harus selalu berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk. Hati harus selalu berpikir positif, tidak boleh berpikiran negatif. Hati harus selalu semangat, tidak boleh putus asa. Hati harus selalu gairah, tidak boleh malas. Hati harus selalu menjemput, tidak boleh menunggu. Hati harus selalu aktif, tidak boleh pasif. Hati harus selalu inovatif, tidak boleh monoton, itu saja. Hati harus selalu sehat, tidak boleh sakit. Hati harus selalu bersih, tidak boleh kotor. Hati harus selalu mencintai Allah, tidak boleh mencintai dunia. Hati harus selalu istiqomah, konsisten, dan tidak boleh bosan. Bila hati baik, kehidupan akan baik. Bila hati jelek, kehidupan akan jelek. Bila hati jelek berubah jadi baik, maka kehidupan jelek berubah menjadi kehidupan yang baik. Bila hati baik berubah jelek, maka kehidupan baik berubah menjadi kehidupan yang jelek. Dulu ada raja berburu, kehabisan bekal dan kehausan. Dia istirahat di kebun anggur seorang petani. Sang raja minta anggur dan petani memberinya. Anggurnya manis sekali, lebih manis dari anggur kerajaan. Raja ingin membeli kebunnya. Suatu saat, sang raja datang lagi untuk meminta anggur. Petani memberinya, tapi setelah dimakan, rasanya berubah kecut. Petani ditanya, mengapa rasanya berubah kecut? Petani menjawab, karena hati raja sekarang berubah serakah. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi,
خير الأنام العربي. Jaga hati karena hati kehidupan warnai. Jaga hati karena hati kehidupan warnai. Baik dan buruknya hati kehidupan pengaruhi. Kehidupan pengaruhi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan iri bila orang lain mengambil bagiannya, agar orang lain juga tidak iri padamu bila dirimu mengambil bagian. Bukankah kita sudah punya jatah nikmat masing-masing? Bukankah kita masing-masing sudah dapatkan nikmat yang terbaik? Iri itu penyakit hati yang paling awal. Iri sudah ada bersama adanya manusia. Penyakit iri menghinggapi hati semua manusia. Bila ada orang dapat uang banyak, muncul iri. Kenapa bukan aku? Bila ada orang dapat istri cantik, muncul iri. Mengapa bukan aku? Bila ada orang dapat jabatan tinggi, muncul iri. Mengapa bukan aku? Tapi bila ada orang kecelakaan, hati tidak iri. Untung bukan saya. Bila ada pengusaha bangkrut, hati tidak panas. Untung bukan saya. Orang bijak mestinya kebahagiaannya terletak pada kebahagiaan orang lain. Orang bijak mestinya penderitaannya terletak pada penderitaan orang lain. Dia akan senang bila melihat orang lain senang. Dia akan sedih bila melihat orang lain sedih. Rasa iri akan mendatangkan petaka bagi dirinya ataupun orang lain. Habil mempersembahkan kambing yang terbaik dan Allah menerimanya. Qabil mempersembahkan buah busuk dan Allah menolaknya. Qabil iri dengan Habil. Rasa iri inilah yang membuat dada Qabil panas dan tega membunuh adik kandungnya sendiri. يسر لنا يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم من كل هم أو بلاء أو عاني. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم من كل هم أو بلاء أو عاني. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء أو عاني. يسر لنا كل الأمور وعافينا من كل هم أو بلاء أو عاني. Jangan iri bila orang lain ambil pada bagiannya yang
kebahagiaan pasti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hati harus selalu konsisten mencintai Allah, tidak boleh mencintai harta. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu tentang seseorang yang hidup di sebuah kota. Orang-orang yang tinggal di kota tersebut menyembah sebuah pohon yang mereka anggap sebagai dewa. Orang-orang di kota tersebut menyembah pohon itu, bersujud pada pohon, bertawaf mengelilinginya dan memberi sesaji. Ada seseorang yang beriman memutuskan untuk mengubahnya. Dia berkata, ini syirik, ini haram, dan aku harus melakukan sesuatu. Orang soleh tersebut memutuskan ketika penduduk tertidur di malam hari, dia akan membawa kapak dan akan menebang pohon tersebut. Dalam perjalanan akan menebang pohon, dia dihadang oleh setan yang menampakkan diri sebagai manusia. Setan pun bertanya, kemana kau akan pergi? Aku akan menebang pohon yang selama ini telah membuat syirik orang-orang di kota ini. Jawab orang soleh, kamu tidak boleh menebangnya. Setan melarangnya. Aku harus melakukannya, kata orang soleh dengan sangat yakin. Jangan, setan terus memohon kepada orang soleh itu. Aku harus menebangnya. Orang soleh tetap pada niatnya, yaitu menebang pohon yang telah didewa-dewakan oleh orang-orang kota. Dalam situasi saling rebut membuat mereka hingga bertarung. Orang beriman pun berhasil mengalahkan setan. Ketika setan tidak berhasil merayunya dengan cara ini, dia punya trik lain karena dia itu cerdik dan licik sekali. Dia berkata, begini saja, kau adalah orang yang soleh. Penduduk sini memang buruk sekali. Mereka akan pergi ke neraka. Aku punya tawaran bagus untukmu. Kau pulang ke rumah dan kau tidak perlu bekerja lagi. Setiap hari aku memberikan 2 dinar atau koin emas untukmu di pagi hari, sehingga kau bisa tetap di rumah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk sini sudah tidak ada harapan karena mereka sudah bergelimang kesyirikan. Kenapa kau peduli? Orang beriman itu berkata, benar juga ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dia terbujuk kata-kata setan. Setan membujuknya, dia percaya. Kemudian dia pulang ke rumah. Pada hari pertama, dia menemukan 2 dinar yang dijanjikan oleh setan di pagi hari. Di hari kedua, dia menemukan 2 dinar lagi. Dan di hari ketiga, tidak ada dinar yang dia janjikan. Kenapa dia melanggar janjinya? Kata orang soleh itu. Oke, malam ini aku akan membawa kapak dan aku akan menebang pohon itu. Kata orang soleh. Dia membawa kapaknya di malam hari itu untuk menebang pohon. Setan menghadangnya
dengan menampakkan diri menjadi sosok manusia. Dia bertanya, "Kemana kau akan pergi?" "Aku akan menebang pohon," jawab orang soleh. "Jangan," kata setan. "Aku akan memotongnya." Orang soleh berkata dengan marahnya. "Jangan," kata setan melarang orang soleh tersebut. "Aku harus memotongnya," kata orang soleh dengan percaya diri. Kemudian setan dan orang soleh bertarung kembali seperti yang dulu pernah mereka lakukan. Akan tetapi kali ini setan mengalahkannya dengan mudah. Setan membuat orang soleh ini babak belur. Kemudian orang soleh tersebut menjadi bingung. Bagaimana bisa di pertarungan pertama aku mengalahkanmu, dan di pertarungan kali ini kau mengalahkanku? Kata orang soleh dengan menahan rasa sakit. Setan berkata, di pertarungan pertama kau melakukannya hanya karena Allah. Sedangkan kali ini kau melakukannya karena 2 dinar. Kau bisa mengalahkan aku jika kau taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berfirman tentang ini sejak awal. Allah berfirman pada setan, "Hamba-hambaku yang mematuhiku, kau tidak akan punya kekuatan apapun terhadap mereka." Orang yang berilmu tidak akan terbujuk rayuan seperti itu. Orang yang berilmu lebih kuat melawan setan daripada 1000 ahli ibadah. Seseorang yang hanya beribadah tidak punya ilmu, setan dapat menipunya dengan mudah dan dapat memainkannya. Tapi seseorang yang beriman dan punya ilmu tidak akan tertipu, karena dia bekerja itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari nafkah untuk keluarga adalah ibadah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأغوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.